Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Saya berharap dan berdoa semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan diberi keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita, Nabi yang agung dan mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tuliskan salawat kita di kolom komentar sambil kita ucapkan bersama-sama. Semoga apa yang kita lakukan menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat duha, ibadah sunnah yang dikenal dalam Islam, memegang peranan penting dalam kehidupan spiritual seorang muslim. Dengan keutamaan yang mencakup pencukupan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, salat ini menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepadanya sekaligus memohon keberkahan dalam rezeki. Salat duha dilaksanakan pada waktu tertentu di pagi hari, sejak matahari terbit hingga mendekati waktu zuhur. Salat duha menawarkan fleksibilitas waktu bagi umat muslim untuk beribadah sesuai dengan kesibukan mereka. Waktu yang lebih utama untuk melaksanakannya adalah di pertengahan pagi, antara pukul 8 sampai 11. Saat ketenangan dan keheningan pagi bisa lebih dirasakan. Pentingnya salat duha telah ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis yang menjelaskan bahwa siapa saja yang menjaga dan rutin melaksanakannya dengan niat karena Allah akan mendapatkan jaminan pencukupan rezeki. Ini bukan hanya tentang materi, melainkan juga rezeki dalam bentuk ketenangan, kepuasan hati, dan keberkahan dalam segala aspek kehidupan. Pelaksanaan salat duha secara rutin mengingatkan kita tentang konsep tawakal, yaitu bersandar kepada Allah dalam segala urusan, termasuk rezeki yang merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berdoa dan beribadah melalui salat duha, seorang muslim diingatkan tentang kebesaran dan kemurahan Allah, sekaligus memperkuat hubungan pribadi dengan Sang Pencipta. Ini menjadi sebuah praktek spiritual yang tidak hanya berdampak pada peningkatan iman, tetapi juga pada aspek psikologis dan emosional, memberikan ketenangan dan kekuatan untuk menjalani hari dengan lebih positif dan produktif. Salat duha juga disamakan dengan kegiatan bersedekah pada setiap ruas tulang yang ada dalam tubuh manusia, yang jumlahnya sangat banyak. Rasulullah menjelaskan bahwa amalan-amalan kecil seperti bacaan tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir, serta amar ma'ruf nahi munkar bisa diwakilkan dengan pelaksanaan 2 rakaat salat duha. Hal ini menunjukkan betapa besarnya pahala yang bisa diperoleh dari salat sunnah ini. Salah satu aspek penting dari salat duha adalah surat-surat yang dianjurkan untuk dibaca selama pelaksanaannya. Berikut ini 2 surat yang dianjurkan untuk dibaca saat salat duha.
Meskipun pada dasarnya surat apa saja boleh dibaca dalam solat ini, terdapat dua surat yang sangat dianjurkan, yakni surat Ad-Duha dan surat Al-Insyirah. Yang pertama, surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha terdiri dari 11 ayat yang menceritakan tentang kecemasan Nabi Muhammad SAW ketika wahyu sampai terhenti, dan bagaimana Allah menghiburnya dengan janji-janjinya. Surat ini memberikan pesan tentang kasih sayang Allah yang selalu memberikan jalan keluar dan kenikmatan setelah kesulitan. Surat ini mengingatkan umat Islam bahwa Allah tidak pernah meninggalkan atau membenci hamba-hambanya, dan selalu ada harapan dan rezeki yang Allah sediakan untuk mereka yang bersabar dan terus berdoa. Kemudian yang kedua, surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah yang juga dikenal sebagai Alam Nasrah terdiri dari 8 ayat yang secara umum berisi tentang penghiburan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Surat ini menegaskan bahwa dengan setiap kesulitan ada kemudahan yang Allah sediakan. Dengan membaca surat ini dalam sholat duha, seorang muslim diingatkan untuk selalu memiliki perspektif positif dan bersabar, karena Allah selalu membuka jalan dan memberikan kemudahan setelah kesulitan. Dengan mengerjakan sholat duha dan membaca kedua surat ini, seorang muslim tidak hanya memperoleh pahala yang besar, tetapi juga pengingat akan kasih sayang Allah dan bantuan Allah yang selalu hadir dalam setiap kondisi. Oleh karena itu, jangan lewatkan sholat duha dan kedua surat ini dalam praktik ibadah harian Anda, sebagai langkah yang mendekatkan diri kepada Allah dan memohon pencukupan rezeki serta keberkahan dalam hidup. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.